Banjir yang menggenangi kawasan Teluk Jambe, Karawang kini telah surut, warga sudah kembali ke rumah dan beraktivitas normal. Pantauan tim Metro TV per Senin pagi, banjir yang sebelumnya sempat mengenangi kawasan Teluk Jambe, Karawang hingga mencapai 1,5 meter kini telah surut. Akses jalan sudah kering dan bisa dilalui, hanya tersisa genangan. Khususnya di area persawahan sekitar 5 hingga 10 cm. Posko pengungsian kini kosong, tidak lagi dihuni warga lantaran telah kembali ke rumah masing-masing. Warga juga telah selesai membersihkan rumah masing-masing. Sekolah sudah kembali dibuka per hari ini. Anak-anak sudah kembali bersekolah sejak pagi hingga siang hari. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valery Budianto langsung dari Karawang, Jawa Barat. Ya, Valery, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Anggi dan juga Maria, betul sekali bahwa banjir sempat menggenangi kawasan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat kini sudah surut. Bisa dilihat bahwa saat ini seluruh akses jalanan sudah bisa dilalui warga, sudah ada mobil, motor yang memang bisa dilakukan sebagai akses untuk mobilitas warga berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Ini menandakan bahwa banjir sempat menggenangi bahkan hingga 3 meter beberapa hari yang lalu, saat ini seluruhnya sudah surut. Nah, sebenarnya memang kawasan ini kawasan yang rawan banjir ya, karena memang kalau kita lihat di setiap sudut jalan sudah ada tanda-tanda yang memang dipasangkan oleh pemerintah setempat bertuliskan peringatan bahwa daerah ini daerah rawan banjir. Namun biasanya tidak sampai membuat masyarakat harus mengungsi, dievakuasi ke posko pengungsian. Namun disebutkan oleh warga sekitar bahwa memang banjir di tahun ini, banjir kali ini adalah banjir yang sangat parah, membuat ratusan jiwa yang tinggal di kawasan ini harus mengungsi. Mereka akhirnya mengungsi ke posko pengungsian. Namun per pagi hari ini tadi kami sempat meninjau juga posko pengungsian. Posko pengungsian seluruhnya sudah kosong, tidak ada lagi warga yang mengungsi di sana. Namun memang tenda-tenda baik itu dari BPBD, lalu juga dari Kemensos, lalu juga dari pemerintah setempat ini masih terpasang. Mengapa? Karena disebutkan bahwa tenda-tenda ini nantinya akan difungsikan bagi warga-warga yang masih membersihkan rumah, sehingga mereka masih bisa untuk tinggal di sana sampai rumah mereka benar-benar ini sudah rampung, sudah kembali bersih dan juga layak untuk ditinggali. Nah, bisa dilihat juga bahwa masih ada pemadam kebakaran, lalu juga masih ada ambulans yang bersiaga di sini. Ambulans ini nantinya difungsikan apabila memang ada warga yang masih terdampak pasca terkena banjir, apabila masih terkena penyakit. Lalu juga pemadam kebakaran ini bisa dilihat ada saluran pompanya yang memang digunakan untuk menyedot air dan juga sumur-sumur dan juga lumpur-lumpur maksud kami yang tersisa di kawasan Teluk Jambe. Nah, yang di belakang saya saat ini adalah sekolah, tepatnya adalah SMPN 1 Teluk Jambe Barat yang per hari ini mulai dibuka kembali. Mengapa? Karena memang seluruh genangan banjir ini sudah tidak lagi terlihat. Banjir ini seluruhnya sudah surut dan juga untuk hari ini disebutkan bahwa untuk seluruh siswa, guru-guru semuanya sudah kembali datang ke sekolah, tapi agendanya hari ini bukan untuk aktivitas belajar mengajar, Maria dan juga Anggi, melainkan untuk melakukan bersih-bersih bersama. Bisa dilihat mereka seluruhnya ini bergotong royong, membersihkan seluruh area ruang kelas, seluruh area sekolah, karena memang meski banjir ini sudah surut, namun masih perlu dilakukan pembersihan agar memang aktivitas belajar mengajar ini dapat kembali berjalan normal. Ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari ke depan. Akan ada agenda gotong royong antara para siswa dan juga guru, kemudian baru akan kembali dibuka untuk aktivitas belajar mengajar seperti semula. Nah, ini bisa dilihat bahwa seluruh kursi, meja ini sudah dibawa keluar untuk disusun kembali, lalu juga banyak yang membersihkan area dalam, lantai-lantainya dan juga buku-buku. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah karena banyak buku-buku pelajaran para siswa yang ternyata hanyut terkena banjir. Nah, ini adalah area belakang dari sekolah yang pas-pasan bersebelahan dengan sawah, karena memang area persawahannya menjadi satu-satunya area yang masih terdampak banjir hingga saat ini. Jadi kalau misalnya untuk area perumahan, area rumah warga seluruhnya sudah surut, namun karena mayoritas dari area Teluk Jambe ini adalah persawahan, bisa saya gambarkan dari sekitar 100% area persawahan yang beberapa hari yang lalu terkena banjir, saat ini tersisa sekitar 30% saja area persawahan yang terkena banjir, sementara 70% sisanya ini sudah surut. Nah, untuk itu juga masyarakat dan juga warga di sini semuanya sudah bisa kembali beraktivitas seperti semula, tidak mengalami kendala apapun. Dan juga untuk listrik dan air yang sempat dipadamkan, listrik ini sempat dipadamkan selama beberapa hari karena memang berbahaya, karena banjir ini sempat sangat tinggi ya, mencapai 3
meter menggenangi rumah warga, bahkan area lantai 2 rumah warga ini juga seluruhnya tergenang banjir. Namun saat ini seluruhnya sudah kembali nyala sehingga memang tidak mengganggu aktivitas warga. Kemudian juga untuk air saat ini sudah kembali mengalir, sudah juga masih ada bantuan juga disalurkan oleh tim SAR, oleh pihak-pihak lainnya, sehingga memang mereka tidak kekurangan air dan bisa melakukan aktivitas, misalnya mencuci baju dan juga hal-hal lainnya. Nah, uniknya adalah tidak hanya siswa saja dan juga guru yang bergotong royong di sini, kita juga bisa melihat juga ada sejumlah warga sekitar yang ada di sini yang ikut melakukan gotong royong. Mengapa? Karena mereka menyebut bahwa dengan melakukan gotong royong, melakukan pembersihan di area rumah dan juga area sekolah ini bisa membuat mereka menghabiskan waktu, mengingat saat ini adalah bulan Ramadan, sehingga memang akan sangat lama apabila memang tidak melakukan apa-apa dan bisa melakukan aktivitas ini secara cepat, waktu bisa cepat berlalu apabila memang dihabiskan dengan bekerja bersama-sama. Kita akan berbincang dengan salah satu pemadam kebakaran yang ada di sini. Selamat siang, dengan Bapak siapa? Bapak Nunu Nugraha. Oke, Pak Nunu, kita bisa lihat ya kalau per siang hari ini banjir seluruhnya sudah surut. Ini targetnya sampai kapan Pak proses bersih-bersih lumpur ini akan segera dirampungkan? Paling ya 2 hari ke depan lah dari sekarang gitu, biar bisa lebih bersih lagi, gitu kan. Biar bisa untuk dipakai untuk KBM, kegiatan belajar mengajar gitu. Ini berarti memang akan selalu melibatkan kerjasama dari siswa dan juga guru ya untuk melakukan pembersihan ini? Iya betul, siswa semuanya yang terlibat di sini ikut membantu membersihkan semuanya, dari guru, penjaga sekolah, siswa, dan mungkin dari tambahan dari dinas sosial ada, BPBD gitu kan, dan dari damkar sendiri gitu kan. Dari damkar total ada unit berapa mobil damkar Pak yang memang diturunkan? Sekarang baru 2, nanti akan muncul 1 lagi. Gitu. Berarti memang damkar ini ada selang-selang untuk menyedot lumpur ya Pak khususnya ya? Iya, itu untuk suplai air, untuk membersihkan. Kalau untuk menyedot lumpur itu kita pakai serokan itu. Oke. Tapi kalau kita lihat sebenarnya area persawahan hingga saat ini masih banjir ya Pak, meskipun memang untuk area rumah warga seluruhnya sudah kering. Nanti apakah dari pemadam kebakaran juga akan membantu untuk misalnya menyedot air area persawahan atau seperti apa nanti? Ya itu nanti gimana ke depannya Bu ya, soalnya kita kan nggak tahu juga perintah dari atasan kita juga gitu kan seperti apa. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan masyarakat di sini atau kepala daerah di sini gitu kan, kepala desa yang ada gitu kan, biar penanganan lebih cepat gitu kan. Seperti apa gitu ke depannya gitu. Totalnya ini kan sempat ada 15 desa ya Pak yang terdampak banjir di Karawang. Kalau saat ini berarti seluruh desa ini sudah surut sepengetahuan Bapak, atau memang ada desa-desa yang saat ini masih menjadi target untuk dilakukan bersih-bersih dari pemadam kebakaran? Masih seperti di sekolah SD yang sana menunggu kita rampung di sini gitu. Pasti estafet gitu kan. Kalau ini udah kering, udah benar-benar bisa dipakai ya kita lanjut ke sana gitu. Oh, oke, berarti memang tunggu yang di sini selesai, baru nanti akan dilanjutkan proses bersih-bersih ya dari pemadam kebakaran di area selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Nunu. Selamat kembali bertugas. Ya, Anggi dan juga Maria, tadi kita sudah melihat bahwa ternyata proses bersih-bersih ini akan terus dilakukan, baik itu oleh warga sekitar dan juga siswa. Dan yang menarik adalah saat ini siswa-siswa seluruhnya sedang beristirahat ya nampaknya. Boleh dengan kakak siapa? Cindy. Oke, Kakak Cindy, gimana rasanya hari ini ikut gotong royong bersih-bersih sekolah dari lumpur dan juga air? Capek banget. Udah dari jam berapa emangnya Kak Cindy? Dari jam 7. Jam 7 pagi? Iya, datang ke sini terus bersih-bersih kelas. Oke, total udah bersih berapa ruang kelas Kak Cindy? 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak ya? 6 sayang, ini 6. Banyak loh, luar biasa. Ini kalau misalnya yang terdampak dari banjir, tadi katanya buku-buku ini juga pada rusak ya Cindy? Iya, buku-bukunya rusak. Karena ambruk, karena air banjir mungkin. Terus berarti nanti next belajarnya akan pakai apa? Tahu, pakai naon ya? Oke, cuman intinya kan sekarang kan sudah banyak teknologi ya, jadi juga bisa menggunakan misalnya PowerPoint, PPT, dan juga bisa di-share lewat soft copy ya, soft file. Ya udah, semangat Kakak Cindy, semangat adik-adik semuanya kerjanya, semoga cepat surut ya. Terima kasih semua. Iya, Anggi Maria, itu tadi perbincangan saya dengan sejumlah warga di sini. Intinya adalah meskipun banjir saat ini sudah surut, besar harapan warga bahwa benar-benar ada solusi nyata, baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak setempat, agar banjir meskipun memang wilayah Teluk Jambe ini rawan banjir, namun
namun tidak berarti tidak menjadi prioritas pemerintah, karena seharusnya daerah yang rawan banjir ini mendapatkan perhatian khusus, misalnya mendapatkan fasilitas untuk meninggikan jalanan atau mungkin menambah fasilitas pompa air sehingga manakala musim hujan melanda, banjir ini dapat segera diatasi dan juga tidak menjadi hal yang biasa karena memang ini rawan banjir, harusnya ini menjadi daerah yang tidak rawan banjir. Itu sudah menjadi PR bagi pemerintah Karawang dan juga pemerintah setempat. Sementara demikian Anggi dan juga Maria, kembali Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Karawang, Jawa Barat, Valeri Budianto, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.